Politikus PDIP Adian Apitupulu buka suara soal wacana digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir dari Kompas.com, Adian berharap dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024 akan terbongkar melalui hak angket yang akan digulirkan di DPR. Sebab, Adian menyindir bahwa di DPR tidak ada sosok paman yang akan menghalangi proses pengungkapan kecurangan melalui hak angket. Paman diduga mengarah pada paman dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yakni ex-ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya, yang bisa kita harapkan di hak angket, karena di situ enggak ada pamannya, kata Adian saat ditemui di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024. Di sisi lain Adian meyakini hak angket akan berjalan karena sudah menjadi keinginan rakyat. Kita kompak, kita solid, yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pas tanggal reses, setelah reses besok itu Bang. Bukan masih sidang. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi Bang, karena kan ada kuota yang arti terpenuhi. Secara teknis itu Bang. Terpenuhi. Kalau kita yakin semuanya mendukung. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri gitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya ini ujungnya apa pemakzulan Jokowi atau gimana nanti? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objeknya Sekarang kita tahu. Kalau objeknya apa sebenarnya Bang? Loh, kita mau KPU membongkar Bawaslu bukan eksekutif Bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga tuh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak.
Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Berarti termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini? Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.